Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan tema lingkungan dan lembaga pendidikan. Dengan beranggotakan yang pertama Putri Rosyidatul Rahma, yang kedua Samia, yang kedua Karisma, dan yang terakhir yaitu saya sendiri. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Karisma dengan tema pengertian lingkungan pendidikan Islam. Pengertian lingkungan pendidikan Islam. Pada dunia pendidikan, baik dalam skala jenjang, pastinya memiliki unsur-unsur agar terlihat layak, mumpuni, serta berjalan dengan lancar. Dengan berjalannya pendidikan yang lancar, hal itu juga dapat dilakukan jika terdapat keterkaitan dan dukungan dari beberapa pihak terkait dengan lingkungan. Jika sebagai siswa kita berada pada lingkungan yang nyaman dan mendukung adanya pendidikan, maka hal tersebut juga dapat memperoleh dari tujuan pendidikan kita. Menurut pandangan Islam, lingkungan pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan ke lembaga pendidikan, kemudian dengan lingkungan masyarakat. Macam-macam lingkungan pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Salamia. Macam-macam lingkungan pendidikan Islam dibagi menjadi 3 kategori, yakni lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama dan pertama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi selain terhadap dirinya, sehingga dengan lingkungan keluarga yang baik, siswa pun memiliki karakter yang baik. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah adalah lingkungan yang terpenting kedua setelah keluarga. Semakin bertambahnya usia, semakin besar pula kebutuhan anak, sehingga orang tua menyerahkan tanggung jawabnya pada lembaga sosial. Sekolah juga berfungsi sebagai tempat kedua keluarga dalam mendidik anak. Yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Berbagai macam pendidikan di lingkungan masyarakat ini sangat beragam, yang meliputi segala bidang pembentukan kebiasaan, sikap dan minat maupun pembentukan kesusilaan juga keagamaan. Contohnya seperti tempat-tempat ibadah, asrama, perkumpulan remaja, dan semacamnya. Fungsi lingkungan pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Putri Rosyidatul Rahma. Oke, fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan yaitu menciptakan proses belajar mengajar secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Ada ikatan timbal balik serta saling mempengaruhi antar lingkungan pendidikan. Ada 3 fungsi pendidikan, yaitu A. Meningkatkan pengetahuan subjek didik menimpah dirinya serta alam sekitarnya sehingga hendak timbul keahlian membaca. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang hendak menuntun jalur kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu merambah pintu ilmu, pengetahuan, serta keterampilan yang sangat berguna untuk kelangsungan kemajuan hidup orang ataupun sosial. Peranan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan Islam akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peranan lingkungan, keluarga dan masyarakat dalam pendidikan Islam. Lingkungan keluarga pertama, keluarga merupakan lingkungan yang utama, dapat membentuk watak dan karakter. Juga lingkungan pertama di mana umat manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya sendiri. Keluarga melihat dalam arti kata yang sempit
sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami, ayah, atau istri, ibu, dan anak-anak mereka. Sedangkan yang disebut keluarga dalam artian kata yang lebih luas, misalnya keluarga RT, keluarga kompleks, atau keluarga Indonesia. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder bagi pelajar yang sudah sekolah di lingkungan yang setiap hari dimasuki. Selain lingkungan rumah ialah dunia sekolah. Anak remaja dalam usia sekolah dalam pendekatan ini adalah peserta didik yang sudah duduk di bangku SMP atau SMA, umumnya menghabiskan waktu sekitar 7 jam sehari di sekolah masing-masing. Hal itu berarti bahwa sepertiga dari waktu setiap hari dilewatkan di sekolah. Pengaruh sekolah terhadap pembentukan jiwa peserta didik lumayan cukup besar. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga. Selanjutnya, setelah keluarga dan sekolah. Mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dalam ruang lingkup, juga batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta jenis-jenis budaya. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa lingkungan juga memegang peranan yang sangat menentukan berkembangnya suatu bakat. Lingkungan dapat mempengaruhi untuk berkembangnya bakat anak, tetapi bisa juga sebaliknya, lingkungan justru menjadi faktor penghambat bagi perkembangan bakat yang dimiliki seorang anak. Pengertian lembaga pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Salamia. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Pengertian lembaga yang digunakan adalah badan atau organisasi yang melakukan sesuatu kegiatan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah badan atau organisasi yang melakukan kegiatan pendidikan. Pada lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan formal yang meliputi sekolah, perguruan tinggi, dan sejenisnya. Kemudian lembaga pendidikan informal meliputi keluarga, dan lembaga pendidikan non-formal meliputi lingkungan masyarakat. Oke, macam-macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu ada lembaga pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur, jelas, dan resmi, serta di bawah naungan pemerintah. Contohnya ada TK atau RA, SD, MI sederajat, SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMK, dan perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diajarkan sejak dini oleh keluarga untuk membentuk karakter dari dalam diri sebelum akhirnya memasuki dunia sekolah. Dan yang ketiga ini adalah lembaga pendidikan non-formal, adalah pendidikan yang tidak memiliki struktur dan tidak resmi dari sebuah instansi, karena pendidikan tersebut tidak berasal dari sekolah maupun tempat pendidikan formal lainnya. Namun, yang menjadi pengajar sekaligus subjek didik adalah masyarakat itu sendiri. Contohnya ada perpustakaan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam akan Saudari
dengan pendidikan umum yang tetap berdasarkan. Namun hanya saja terdapat penambahan pada mata pelajaran dalam pendidikan itu. Belajar tidak hanya mengawasi siswa saja, mengawasi dari rumah dengan cara memberi buku penghubung terkait dengan di rumah. Dan yang terakhir, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perguruan tinggi Islam negeri merupakan salah satu yang memiliki peranan yang sangat besar dalam mewarnai dan dapat menjadi aktor perubahan di kawasan ASEAN. Lulusan PTN diharapkan bisa berkompetensi menjadi menghadapi masa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Untuk mempersiapkan PTIN ke arah tersebut perlu langkah-langkah strategis dalam pengembangannya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf jika banyak koneksi yang tersendat. Sekian dari kita. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.